Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Kali ini video saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 2 mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Ibu Roza Yenita MPD. Berikut data diri saya. Nama saya Elfrina Andini. Saya dari program studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Saya dari kelas reguler. Saya memilih satu di antara 3 soal. Yang saya pilih adalah teori pembelajaran apa sih yang dipakai di sekolah saya? Oke, sebelum ke pembahasan, saya sedikit bercerita tentang di mana saya mengajar. Saya mengajar di salah satu sekolah di daerah Ciangsana, Gunung Putri, Bogor. Di tempat saya mengajar itu menjalankan 2 teori. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif. Yang kedua yaitu teori belajar humanistik. Apa sih teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang muncul setelah teori behavioristik. Teori belajar kognitif muncul untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memperhatikan kondisi psikologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi atau berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris. Istilah kognitif sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu cognition, yang berarti pengertian, mengerti. Dalam hal ini, pengertian yang dimaksud adalah penggunaan pengetahuan, penataan, dan perolehan. Pada zaman yang terus berkembang, kognitif menjadi lebih dikenal dalam dunia pendidikan atau dunia kegiatan pembelajaran. Adapun cara penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran yaitu 1. Guru meminta peserta didik untuk menggambarkan pengalaman yang telah mereka lewati. Kemudian menuangkan kembali dengan bentuk kalimat. Yang kedua, memberikan bantuan kepada peserta didik ketika sedang menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memaksimalkan ide atau gagasan agar dapat terwujud. Yang keempat, mengajak peserta didik untuk membiasakan diri melakukan diskusi. Yang kelima, seorang guru dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Keenam, selalu memotivasi peserta didik dan tidak terlalu fokus dalam kegiatan belajar dan hafalan saja. Nah, di dalam teori kognitif ini sangat persis dengan pembelajaran yang diterapkan oleh di sekolah saya dengan metode sentra. Selain itu, teori kognitif ini memiliki manfaat loh. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayadirian, pemahaman, keterampilan untuk memecahkan masalah, dan membantu mempelajari hal yang baru dengan lebih cepat. Kemudian dapat mengajar membentuk formasi konsep atau berpikir abstrak. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Berikut adalah karakteristik teori humanistik. Yang pertama, untuk memprioritaskan perspektif diri pada diri setiap individu. Yang kedua, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Ketiga, memfokuskan fungsi afektif dan kognitif. Keempat, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Kelima, memfokuskan pembelajaran pada tekad dan motivasi pribadi siswa.
Yang kelima, mengutamakan siswa sebagai pribadi yang unggul. Yang terakhir, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Selain itu, penerapan teori belajar humanistik dalam prosesnya masih sulit untuk diuraikan ke dalam cara praktis. Namun, teori ini memiliki gagasan, konsep, misi, dan taksonomi yang bisa membuat guru bisa terbantu dalam meningkatkan mutu siswa. Ide dari teori belajar ini juga akan menolong guru dalam memutuskan elemen pembelajaran seperti model belajar, misi pembelajaran, pemilihan materi, dan ketika pelaksanaan evaluasi. Dengan berlandaskan dari dua teori tersebut, sekolah saya menggunakan metode sentra. Apakah teman-teman sudah banyak yang tahu mengenal metode sentra? Ya, salah satunya di sekolah saya sudah menggunakan metode ini loh. Apa sih metode sentra? Metode sentra adalah metode pendidikan yang bertumpu pada konsep bermain sebagai cara mendidik. Sentra adalah wadah yang abstrak sebagai tempat guru untuk menyediakan banyak rangkaian kegiatan untuk anak bermain. Metode sentra atau beyond centris and circle time atau BCCT adalah sebuah model kurikulum pendidikan anak usia dini yang dirancang oleh Pamela C. Phelps, PhD di Florida, Amerika Serikat. Melalui metode sentra, guru memberikan rangkaian aktivitas untuk memfasilitasi kemampuan anak sesuai tahapan perkembangannya. Nah, gimana sih proses pembelajaran sentra? Proses pembelajaran sentra meliputi penataan lingkungan main, penyambutan anak, main pembukaan, transisi, kegiatan inti di masing-masing kelompok yang meliputi pijakan sebelum main, pijakan selama main, pijakan setelah main, makan bekal bersama, dan kegiatan penutup. Itu menurut Depdikmas tahun 2006. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video pemaparan saya. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.